Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqabuli hajatina wa anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal muti ala dinil Islam wal iman bila mihnati wal imtihan bihaqqi sayyid waladi adnan wa likulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil latifil karim ar-raufir rahim al-azizil hakim alladzi hadada ad-dinal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa min hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas karunia Allah yang telah memberikan kita yang hadir pada hari ini dengan berbagai macam kenikmatannya. Nikmat iman, tak lupa pula dengan nikmat Islam, yang Islam tersebut bukan hanya sebagai agama warisan buat kita semua, namun pula menjadi agama pilihan untuk kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sosok mulia, qudwatun dan uswatun hasanah, suri tauladan bagi umat hingga pada akhir zaman, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Raya Darussalam, dalam hal ini dihadiri oleh Ustaz Hefni. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, jemaah as-shaimin dan as-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan. Allah mencari kalimat, bukan Allah menentukan kalimat diksi yang tepat dalam pelaksanaan ibadah puasa itu dengan sebutan kata-kata as-siyam. Kita mendengar dalam surah Al-Baqarah kewajiban puasa itu dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sementara waktu pian membaca niat sahur, niat puasa, bukan niat sahur. Di waktu sahur itu dengan bacaan nawaitu shauma ghadin, sauma, bukan kata-kata nawaitu siyama ghadin. Ini kata infinitif atau isim masdar, sama-sama isim masdar ambilan kalimat dari shauma yasumu shauman wa siyaman. Namun berbeda kata-kata shaum dan siyam, hingga Rasulullah mengucapkan dengan sabdanya as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Yang dimasukkan perisai itu bagaimana? Jika seseorang merasakan ibadah puasa itu dengan benar, bukan hanya sekadar menahan haus dan lapar semata, maka dia akan mendapatkan sebuah perisai disebut dengan kata-kata junnah dari Rasulullah SAW. Kalimatnya bagus Bapak dan Ibu. Kata-katanya junnah. Kadang-kadang sebut dengan kata-kata jannah. Kadang pula sebut dengan kata-kata jinnah. Itu tiga huruf yang sama, namun harokat itu berbeda.
Nah, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita azamkan niat dengan berpuasa di malam hari, maka itu yang harus kita perhatikan. Bapak dan Ibu, saya mencoba mengajak pian berataan kita mengingat dengan membaca niat puasa malam hari tadi. Saat kita membaca niat nawaitu shauma ghadin dalam bentuk lafaz bahasa Arab, itu hanya niat pelengkap atau penyempurna. Namun niat yang paling penting itu adalah niat asas dalam hati kita. Dan jangan sampai saat kita membaca niat puasa itu dijadikan sebagai wiridan hingga kita lupa dengan niat asas. Maksudnya bagaimana? Kayak ini contohnya. Kan kita habis salat witir itu kan baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Nawaitu shaum. Itu kalau nawaitu shaum bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani adi sanati lillahi ta'ala. Diam sejenak, jangan langsung kita baca ya Nabi salam alaika bila kita baca niatnya, karena niat itu bagian daripada perisai kita yang memberikan semangat kepada kita untuk menahan haus dan lapar saja. Tapi kita ingatkan, mudah-mudahan dengan cara kita berpuasa ini meningkatkan menjadi tingkatan niat siam, bukan hanya niat saum semata. Karena kalau niat saum, seperti kita melihat cerita Maryam ketika dia difitnah melakukan perbuatan dosa, dia mengatakan saya dalam keadaan puasa, tapi diperintahkan untuk makan dan minum. Tapi ketika seseorang itu berniat puasa dengan kata-kata siam, lebih spesifik, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar semata. Pandangan dijaga, ucapan dijaga, menyakiti perasaan orang lain dijaga, berburuk sangka pun juga kita jaga, dan sebab kita lantaran berniat puasa dengan kata-kata siam tersebut. Walaupun kita menyebutkan dengan kata-kata nawaitu shauma ghadin. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang pertama tentang masalah perisai yang harus kita lakukan dalam di bulan Ramadan ini, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar semata. Jadi adapun di dunia ini, maka akan menjadi pelindung yang akan menghalang kita untuk mengikuti godaan hawa nafsu saat kita sedang berpuasa. Terkadang kita saat di bulan puasa mungkin pernah kita menceritakan harga diri orang, sementara dosa kita menceritakan harga diri orang itu, Bapak dan Ibu, dosanya lebih parah daripada orang yang melakukan zina. Hingga teringat dengan sebuah sabda Rasulullah mengatakan, man ayyara akhahu min dzambi faqad taba minhu lam yamut hatta ya'malah. Barang siapa menceritakan kejelekan seseorang atau menceritakan kejahatan seseorang, sementara orang yang diceritakan tersebut sudah bertobat dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, apa balasan Allah? Lam yamut hatta ya'malah. Allah tidak akan mencabut ruh orang tersebut hingga dia berbuat seperti apa yang dia katakan terhadap saudaranya. Makanya dengan cara kita siam berpuasa itu menjadi junnah, menjadi perisai buat kita, menjaga tutur kata, menjaga pandangan, menjaga bicara, menjaga perasaan dan seterusnya. Itulah kata-kata as-siyamu junnatun. Kita bisa mencapai prediksi, mencapai level ketakun apabila kita betul-betul menjaga puasa itu, dan akhirnya bernilai dengan kata-kata junnah yang artinya adalah perisai buat kita. Itu yang pertama. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Perintah kedua yang harus kita laksanakan dalam Ramadan ini bukan hanya sekedar berpuasa, tapi kita teringat dengan sebuah ayat Quran di dalam Al-Quran abad kedua Hijri, bukan abad, tahun kedua Hijriah. Allah mengatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Qad aflaha man tazakka itu maknanya adalah sungguh beruntung orang yang telah mensucikan dirinya dengan cara dia melaksanakan zakat fitrah. Wa dzakara isma rabbih wa shalla, dan menyebut nama Tuhannya lalu dia melaksanakan ibadah salat, itu maksudnya adalah salat Idul Fitri. Nah, di sini Bapak dan Ibu terkait tentang kewajiban kita sebagai umat Rasulullah agar benar-benar nilai puasa kita itu menjadi junnah, bukan hanya sekedar puasa yang kita laksanakan, tapi pula perlunya kita memikirkan tentang zakat yang wajib kita keluarkan. Sedikit saya mengurai tentang masalah zakat. Zakat ini Bapak dan Ibu, andai kata tidak kita keluarkan dengan semestinya, khawatir harta itu akan keluar dengan caranya sendiri. Ibarat kita hari ini makan, besok makan, lusa makan, sampai dengan 1 minggu kita makan, tidak kita keluarkan dalam bentuk BAB atau BAK, atau akan menjadi penyakit buat kita sendiri. Sama dengan harta yang kita kumpulkan, kalau kita tidak kita keluarkan dengan semestinya, khawatir itu akan menjadi penyakit buat kita sendiri. Helm hilang, motor hilang, anak ketika disuapi dikasih makan dimuntahkan, tidak menjadi darah dagingnya, tidak rezeki buat dia. Terjadi pertengkaran suami dan istri dalam satu rumah akibat zakat tidak dikeluarkan. Kita upayakan bagaimana kita tuh menjadi memposisikan itu sebagai muzaki. Jangan sampai kita menjadi mustahik. Andai kata misalnya kita belum sampai ke sana, perlu kita ingat kata-kata Allah mengingatkan kepada kita, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum. Itu perintah kita dari Allah kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Apalagi sekarang kita masuk sudah hampir nisfu Ramadan, separuh bulan Ramadan. Biasanya di beberapa masjid itu masuk pertengahan Ramadan ada yang sudah mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau dia mengeluarkan zakat, bolehlah pilih antara dua, beras atau gunakan dengan mata uang sekalian. Seseorang itu boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk mata uang, itu diperbolehkan menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Hingga pada saat itu saya teringat dengan perkataan dalam sebuah kitab, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Ma uhibbu anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtalifu." Aku enggak suka melihat beberapa sahabat Nabi itu tidak berbeda pendapat. Logika kita pasti mengatakan andai kata satu pendapat itu enggak jadi masalah, kita enggak bingung dalam menentukan sikap. Apa alasan beliau? Lau kana qaulan wahidan lakana nasu fi dhaikin. Andai kata hanya satu pendapat saja, niscaya kita akan terhimpit dalam satu pendapat saja. Nah, salah satunya tadi itu yang saya sampaikan, boleh kita mengeluarkan zakat dalam bentuk mata uang selama uang tersebut itu ada nilai manfaatnya. Yang perlu kita hindari dalam zakat itu adalah jangan sampai terjadi suruh sintak dalam pengeluaran zakat tersebut, karena hukumnya adalah haram. Jadi suruh sintak itu misalkan Bapak Ahmad bayar zakat fitrah menggunakan dengan beras, diterima sama si Amir. Datang lagi si muzaki yang kedua yang bernama si Yusuf, membayar zakat fitrah tidak bawa beras. Lalu disarankan karena Bapak tidak bawa beras, pegang beras yang di atas meja ini, niat untuk membayar zakat, beli beras yang di atas meja. Itu namanya hukum suruh sintak dan tidak diperkenankan. Alasannya apa?
Muzaki pertama ini, transaksi antara si muzaki dengan amin itu adalah tolong terimakan zakat saya untuk didistribusikan, bukan untuk diperjualbelikan. Nah, dari hal itu, agar puasa kita itu menjadi junah dalam kehidupan kita, menjadi perisai, ada beberapa perintah Allah yang harus kita perhatikan. Pertama, kita berpuasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar semata. Bagaimana sebisa mungkin kita dapat menjaga pandangan, menjaga sikap kita, menjaga perasaan kita agar puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf jika ada khilafan, kekurangan dan silap kata. Kita akhiri kalimat hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
pada jemaah sudah beberapa pertama sekarang mengucapkan terima kasih tentunya pada jemaah yang sudah selesai untuk berpuasa mohon bisa membantu kami membuang sampah yang sudah berpuasa di tempat resek atau plastik yang ada di program lagi bantuannya sudah berpuasa agar mendapatkan plastik atau sampah yang kosong di tempat yang sudah disiapkan sedia yaitu pada resek bisa saya tanya di programnya bisa berbincang
karena itu bukan akibat sampah. Jadi bisa menanggulangi buangan sampah yang orang di kantor aja. Terima kasih Dina. Oke, kita ulang lagi sekali ini. Jadi kayak dulu nih dari awal Ramadan itu sampai sekarang waktu cancel karena boring. Tapi kalau malam kita tahu kayaknya harusnya subuh itu sudah. Tapi kalau malam kalau mamanya ada kosong, awalnya siapa aja belum ada yang penghalangnya. belum kemakmuran sengaja. Tabrakan Mungkin. jalurnya Belum ada Samarinda tahu aja. mudah-mudahan ada siap. Belum balik ke Sengkulukan, terus pondok ada di pondok sana. Mau pengajar sana ada di yayasan ada. Allah kena ada. Kita dari perlawanan Allah. dari saya Pak Iya. belum mana Makanya lu baru jadi hari pada kegiatan kalau pas aktif.